Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan membahas soal mengenai besaran dan satuan. Di sini dikatakan bahwa ada sebuah helikopter memiliki daya angkat P yang tergantung pada berat total W, yaitu W ini adalah berat pesawat dan beban yang diangkut. Lalu ada massa jenis udara rho dan panjang baling-baling helikopter L. Nah, di sini kita harus menentukan rumus hubungan P dengan rho, W, dan L. Nah, untuk soal-soal seperti ini ya, disuruh untuk menentukan rumus dari hubungan antara suatu besaran dengan besaran lain, maka kita bisa rangkai seperti ini ya. Biasanya kalau untuk soal-soal seperti ini gini. Pertama-tama kita kan di sini disuruh mencari hubungan P dengan rho WL gitu ya. Nah, pertama-tama bikin persamaannya dulu. Bikin persamaannya. Persamaannya kita bikin P sama dengan rho dikali W kali L. Nah, ini adalah langkah pertama dalam menentukan rumus antara P dengan rho WL. Nah, kenapa dikali ya? Karena memang seperti ini ya. Jangan dibagi dulu ya. Paling dasarnya dulu kalau mau menentukan rumus hubungan itu dikali dulu, jangan dibagi ya. Jadi pertama-tama untuk menentukannya itu kita harus kali dulu, jangan dibagi dulu. Oke? Ya, seperti itu. Kita bikin dulu seperti ini persamaannya. Persamaannya P sama dengan rho dikali W dikalikan dengan L. Nah, cuman masalah daripada rumus ini artinya ya, arti daripada rumus ini sebenarnya pada hakikatnya apa sih? Pada hakikatnya ya, antara ruas kiri dengan ruas kanan itu dimensinya harus sama. Jadi kita kan sudah membuat rumus nih ya. Kita sudah membuat rumus bahwa P sama dengan rho WL. Nah, tetapi kita harus cek dulu nih. Apakah apakah udah benar nih persamaannya dimensi antara ruas yang kiri dengan ruas yang kanan. Karena kan ini artinya ya, ini menyatakan nih, persamaan ini artinya menyatakan bahwa ruas P, ruas kiri dengan ruas kanan itu memiliki dimensi yang sama ya. Jadi persamaan ini tuh mengatakan hal itu. Jadi maka kita harus cek dulu pertama apakah dimensi daripada ruas kiri yaitu P dengan ruas kanan yaitu rho dikali W dikali L itu sudah sesuai. Karena kalau tidak sesuai, maka ini tidak benar persamaannya. Nah, kita coba cek dulu. P ini kan adalah daya angkat. Daya berarti daya. Daya ini adalah dia itu dimensinya adalah M. Mungkin saya dalam perhitungan kali ini tidak memakai tanda kotak-kotak seperti ini ya. Langsung hurufnya aja. ML 2T minus 3. Nah, ini adalah dimensi dari daya angkat. Nah, kita cek yang ruas kiri itu dimensinya ML2 T-3. Nah, sekarang kita cek yang kanan. Nah, yang kanan adalah rho. Rho ini kan adalah dimensinya, ya, ini langsung cepat aja ya, saya nggak usah harus menyebutkan atau mengonversi dulu dari rumus si massa jenis ya ke dalam dimensi. Saya langsung saja ya masukkan dimensinya daripada massa jenis ya. Massa jenis itu dia dimensinya adalah ML minus 3. Nah, dikali dengan ya W ya. W ini adalah apa? W ini adalah berat. Nah, berat ya. Atau W begitu ya. W. Nah, W ini kan rumusnya kan M dikali G. M dikali G kan berarti M itu kan kilogram, G itu adalah percepatan gravitasi, yaitu meter per second kuadrat ya. Berarti kilogram meter per second kuadrat. Nah, kilogram meter per second kuadrat itu adalah satuan daripada gaya. Ya, jadi gaya berat ya. Karena kan berat itu sebetulnya gaya. Jadi gaya berat. Nah, maka dimensi daripada W atau berat itu sama dengan gaya. Nah, dimensi gaya adalah ML T-2 dikalikan dengan L. L ini adalah panjang baling-baling. Berarti panjang adalah
L, begitu ya. Nah, sekarang kita cek dulu ya. Sekarang kita cek dulu dimensi yang kiri dengan yang kanan. Nah, ini kan dimensi yang kiri ML2 T-3. Sama dengan ya, sekarang kita cek. Nah, M ini ada M lagi nih. Berarti ini bisa kita rangkai M dikali M ya. Terus L-3 dikalikan dengan L ya. Kalau saya rangkai gitu ya, M dikali dengan yang M, yang L dikalikan dengan yang L, yang T dikalikan dengan yang T. Nah, yang L itu L-3 dikalikan dengan L dikalikan dengan L. Terus yang T ya udah biarin karena dia nggak punya teman, dia nggak ada T-nya lagi nih, cuman dia doang. Nah, maka kita cek ML2T-3 itu sama dengan M pangkat 2. Ini berarti L-nya berapa nih? Nah, ini berarti L-nya berapa nih? Nah, ingat ya, ini sifat eksponen ya. Ini harus saya mungkin ingatkan lagi begitu ya. Sifat daripada eksponen. Kalau misalkan saya punya bilangan A pangkat X gitu ya. Terus saya punya lagi bilangan A pangkat X. Jadi A pangkat X dikalikan dengan A pangkat Y misalkan. Nah, ini sama saja dengan A pangkat X plus Y. Nah, kalau misalkan saya punya A pangkat X dibagi dengan A pangkat Y, maka ini sama dengan A pangkat X minus Y. Nah, ini saya harus ingatkan teman-teman mengenai sifat eksponen dasar ini ya. Ini mungkin saya tuliskan pakai tinta yang berbeda. Sifat eksponen, ya ini saya ingatkan lagi ya, takutnya lupa nih. Sifat eksponen A pangkat X dikalikan dengan A pangkat Y itu sama dengan A pangkat X plus Y. Kalau A pangkat X dibagi dengan A pangkat Y, ini sama dengan A pangkat X minus Y. Ya, seperti itu. Oke. Nah, tapi dilihat ya, ini syaratnya apa? Syaratnya ininya harus sama ya. Ya, apa namanya ya, ini ya. Pokoknya basisnya ini harus sama gitu ya. Basisnya harus sama-sama A gitu ya. Nah, ini kan sama-sama L begitu ya. Nah, maka bisa kita terapkan sifat eksponen ini pada perhitungannya gitu ya. Ini kan berarti L minus 3 dikalikan dengan L dikalikan dengan L. Nah, L ini kan kalau L doang kayak gini kan ini sama aja dengan L pangkat 1. Itu juga L pangkat 1. Berarti kan ini L ini kan dikali nih, berarti kan ditambah ya. Berarti ditambah. Berarti L pangkat minus 3 ditambah dengan 1 ditambah dengan 1. T minus 2. Berarti ML2 T min 3 sama dengan M2 minus 3 ditambah 1 minus 2. Minus 2 ditambah 1 minus 1. Berarti L minus 1 T minus 2. Wah, ternyata antara dimensi yang kiri dengan dimensi yang kanan itu tidak sama ya. Tidak sama ya. Ternyata dimensi yang kiri dengan dimensi yang kanan itu berbeda. Maka kita harus otak-atik nih. Bagaimana caranya agar kita bisa mengubah nilai ruas yang kanan sedemikian rupa agar bisa sesuai dengan ruas yang kiri. Ya, karena ingat, kalau kita ingin membuat persamaan ini menjadi benar, kita harus membuat dimensi yang kiri dengan dimensi yang kanan itu setara atau sama. Nah, kita bisa pakai sifat eksponen lainnya, yaitu ya, kalau misalkan saya punya A pangkat X dipangkatkan dengan Y, maka ini sama dengan A pangkat XY, X dikalikan dengan Y. Seperti itu. Nah, ini kita bisa manfaatkan sifat ini. Nah, ini adalah 3 sifat yang harus teman-teman ingat gitu ya. Oke. Ya, seperti ini aja. Aduh, kurang rapi, nggak enak dilihatnya ya. Nih, seperti ini saya bikin rapi. Set, set. Nah, ini sifat eksponen yang harus teman-teman ingat begitu ya. Oke, siap. Oke. Nah, sekarang kita coba otak-atik ya. Kita coba otak-atik. Kita tuliskan lagi persamaannya. ML2 T-3 sama dengan
ML-3, ini kita tulis persamaan yang awalnya dulu ya. ML-3, MLT-2 dikalikan dengan L. Nah, kalau ingin menyamakan persamaan yang kiri dengan persamaan yang kanan, maka kita harus sesuaikan satu-satu nih. Mulai dari dimensi yang M, kita sesuaikan, terus selanjutnya dimensi yang L, dan dimensi yang T. Nah, ini urutannya nggak harus seperti itu ya, nggak harus berurutan M, L, terus T gitu, nggak. Tergantung daripada situasinya, daripada kondisinya. Nah, sekarang ya, kalau kita ingin menyamakan antara yang kiri dengan yang kanan, sekarang kita lihat nih ya. Sekarang kita fokus ke persamaan yang kanan. Yang di kanan. Persamaan yang di ruas kanan. Nah, kita lihat di sini ya, kita lihat di sini pada dimensi-dimensi yang ada berada di ruas kanan, mana yang munculnya paling sedikit pada setiap besaran ya. Pertama ini dulu, kalau ingin kita menyamakan dimensinya. Nah, sekarang kita lihat, ini kan untuk besaran ML-3 ini kan besaran rho ya. MLT minus rho ini kan massa jenis. MLT-2 ini untuk besaran W, dan pada L ini adalah besaran panjang, yaitu L. Nah, sekarang kita lihat dari ketiga besaran ini ya, mana yang dimensinya muncul paling sedikit dalam ketiga besaran ini ya. Mana dari tiga dimensi ini, dimensi M, L, dan T, karena kan dari persamaan di ruas yang kanan ada 3 dimensi ya, yaitu ada dimensi M, ada dimensi L, ada dimensi T. Nah, dari ketiga besaran ini mana yang dimensi apa yang paling jarang muncul? Yang paling jarang muncul pada ketiga besaran ini. Sekarang kita lihat dimensi M. Nah, dimensi M ini dia munculnya di berapa besaran nih? Ada muncul di besaran mana aja nih? Nah, kita lihat dia muncul di besaran rho dan juga di besaran W. Jadi dia muncul di 2 besaran. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang dimensi L. Yang dimensi L dia muncul di berapa besaran? Ada di rho, ada di W, dan ada di L. Maka dia muncul di 3 besaran. Nah, sekarang kita lihat untuk besaran T, untuk dimensi T muncul di berapa besaran? Dimensi T muncul hanya di 1 besaran, yaitu dimensi W. Nah, maka kalau misalkan saya tulis urutan besaran yang paling jarang muncul. Nah, yang pertama adalah dimensi yang paling jarang muncul adalah T. Nah, yang kedua adalah M ya. Dia hanya muncul di 2 besaran, dan yang terakhir adalah L. Dia yang paling sering muncul. Nah, ini adalah urutan besaran yang paling jarang muncul pada persamaan di ruas kanan ya. Nah, maka urutan besaran yang paling jarang muncul ini kita bisa jadikan patokan untuk sebagai urutan untuk kita menentukan mekanisme penyesuaian daripada dimensi yang kanan dengan yang kiri. Nah, berarti dari urutan yang sudah kita buat, dimensi T ini dulu yang kita harus ubah, yang harus kita otak-atik agar sesuai dengan dimensi yang di kiri. Oke? Nah, sekarang kita lihat di kiri itu, kita lihat yang di kiri. Yang di kiri, dimensi T-nya itu dia bernilai minus pangkat 3. Ya, minus pangkat 3. Nah, sedangkan pada persamaan yang di ruas kanan, dimensi T-nya ini bernilai minus 2. Nah, berarti harus dipangkatkan berapa agar si dimensi T ini yang awalnya minus 2 ini nanti berubah menjadi minus 3. Ya. Nah, ini kan sama aja seperti ini ya. Minus 2 ini harus dikalikan dengan berapa, katakanlah X, agar bisa menghasilkan bilangan minus 3 ya.
Kalau saya bikin persamaannya seperti ini. Nah, ini kan sama aja kalau bisa saya deduksikan ini sama dengan X sama dengan 3/2. Gitu ya. Nah, berarti X-nya ini adalah 3/2. Berarti T minus 2 ini harus dipangkatkan dengan 3/2 agar nilainya bisa sama dengan dimensi yang di kiri, yaitu minus 3. Berarti ML2T minus 3 sama dengan ML minus 3 dikalikan dengan, nah ini yang harus diperhatikan. Yang dipangkatkan nggak cuma T-nya doang, tapi seluruh besarannya. Seluruh besarannya ya teman-teman. Jadi nggak cuma T-nya doang, tapi MLT-nya semuanya. Ya, jadi ini kalau saya bikin MLT minus 2 pangkat dengan berapa nih tadi? 3/2 dikalikan dengan L ya. Berarti dia harus dipangkatkan 3/2 agar T-nya itu adalah minus 3. Nah ini kalau misalkan kita jabarkan, ya berarti kan ini ML2T minus 3 sama dengan ML minus 3. Nah ini M-nya dipangkatkan. Nah sekarang ingat sifat eksponen tadi. A pangkat X sama A pangkat X dipangkatkan lagi dengan Y, maka ini sama dengan A pangkat X kali Y. Nah, ini kan M-nya pangkat 1 nih, sama aja dengan M-nya pangkat 1. Berarti M-nya pangkat 1 dikalikan, kan dipangkatkan lagi dengan 3/2. Berarti kan ini sama aja dengan dikalikan 3/2. Berarti sama saja dengan M pangkat 3/2 ya. 3/2 dikalikan dengan L-nya 3/2 juga. Nah, T-nya jadi berapa nih? T-nya menjadi minus 3 kalikan dengan L. Oke, berarti kita sudah dapat nilainya untuk yang dimensi T. Oh, ternyata dimensi T itu dia harus dipangkatkan dengan 3/2 agar nilainya sama dengan yang di kiri. Oke, selesai untuk yang T. Oke. Sekarang yang M ya. Urutannya sekarang yang M. Nah, sekarang kita lihat yang M. Yang M ya, itu kita harus pangkatkan berapa nih? Dengan berapa nih? Kita harus pangkatkan dengan berapa nih? Agar menghasilkan M-nya ini sama dengan berapa nih? Pangkat 1 ya. Ini kan kalau nggak dituliskan pangkat 1. Nah, berarti dimensi yang dicari ini pada yang kiri, ruas kiri adalah pangkat 1 ya. Berarti yang di kanan juga harus pangkat 1. Nah, cuman masalahnya sekarang kondisinya M-nya berapa nih nilainya? Sekarang nih, dari persamaan yang udah kita buat. ML minus 3 dikali M 3/2, L 3/2, T minus 3 kali L. Nah, sekarang kita lihat nih sekarang. M-nya bernilai berapa sekarang? M-nya bernilai, ini kan M pangkat 1. Nah, ini kan kalau misalkan dikalikan, jadinya M pangkat, kalau dikalikan dengan sama M, berarti M pangkat 1 ditambah 3/2. Berarti kan ini sama dengan M pangkat, berapa nih? 5/2. Oh, ternyata tidak sesuai. Tidak sesuai. Begitu ya. Maka, kita harus sesuaikan nilai M-nya. Nah, M-nya kan tadi kita lihat bahwa M-nya ini ada di dua dimensi, ada di dua besaran ya, ada di besaran ρ, ada di besaran W. Nah, kita harus tentukan nih, mana yang mau diubah, mana yang mau dipangkatkan. Mau dimensi yang ρ atau dimensi yang W, begitu. Nah, tapi kita harus lihat nih ya, bahwa dimensi yang W itu sudah dipangkatkan loh tadi. Udah dipangkatkan dengan 3/2. Maka, nggak bisa diubah. Dia harus 3/2 dipangkatkannya. Kalau diubah, ntar T-nya berubah lagi. Maka ini jangan diubah. Jangan dimensi W yang diubah. Tetapi dimensi ρ yang dirubah. Ya, dimensi ρ yang dirubah. Nah, berarti kita harus pangkatkan dengan berapa? Sedemikian rupa sehingga M ini, dia nanti kalau misalkan dijumlahkan dengan ini, dikalikan dengan ini akan berjumlah 1 ya. Nah, berarti kan ini sama saja dengan seperti ini ya. Kalau misalkan saya tuliskan. Nah, ini kan M-nya pangkat 1 nih. Katakanlah sekarang kita mau ubah nilainya begitu. Ubah gitu. Misalkan pangkatnya ini kita sebut dengan X gitu ya. X gitu. Nah, X
kalau ditambah dengan 3/2, kita mau hasilnya adalah 1, begitu ya. Berarti nilainya berapa nih X ini? Nah, berarti X ini harus bernilai 1 dikurang 3/2. Di mana X ini adalah 2/2 dikurang dengan 3/2, yaitu minus setengah. Oh, berarti ya nilai M yang di sini, dia nilainya harus minus setengah. Ya. Agar ya nilai daripada M yang di kiri dengan yang di kanan itu sama. Ya. Berarti nilai M yang di sini harus bernilai minus setengah. Ya. Ini semoga teman-teman ngerti ya dari proses yang saya dapatkan begitu ya. Ini kita misalkan M-nya itu pangkat X begitu ya. Pangkat berapa gitulah. Ya. Nah, kita misalkan seperti itu. Nah, nanti MX dikali dengan M 3/2. Kita maunya ini nanti hasilnya sama dengan 1 begitu ya. Ini kan berarti kalau memakai sifat eksponen jadinya M pangkat X plus 3/2 sama dengan M pangkat 1. Nah, ini kita bisa pakai sifat eksponen lagi nih. Yaitu ini tambahan aja sih ya. Kalau ada A pangkat X dengan A pangkat Y, ini sama dengan X sama dengan Y gitu ya. Nah, berarti ini kan bisa kita tulis seperti ini. Jadinya X ditambah 3/2 itu sama dengan 1. Nah, ntar X-nya berarti sama dengan minus setengah. Berarti M yang di sini nih nilainya harus minus setengah. Berarti kita harus pangkatkan dengan berapa nih? Kita harus pangkatkan dengan minus setengah. Berarti ini kita harus pangkatkan dengan minus setengah. Set kita pangkatkan dengan minus setengah. Nah, maka nanti akan menghasilkan ML2T minus 3 sama dengan M pangkat minus setengah. L-nya juga nih dikalikan. L minus 3 dikalikan minus setengah. Berarti kan ini jadinya 3/2. Ini berarti M 3/2, L 3/2, T minus 3 kali L. Oke. Ya, berarti M-nya berarti sekarang udah sesuai ya. Ini kan M minus setengah, kalau dikalikan dengan M 3/2 jadinya M 2/2 atau 1. Nah, berarti yang M sudah sesuai. Nah, sekarang kita lihat yang L. Nah, yang L ya, yang L dia berada di 3 besaran. Nah, masalahnya besaran Rho dan W itu udah nggak bisa diubah-ubah lagi nih. Karena kita sudah pangkatkan nih. Kita sudah pangkatkan, maka udah nggak bisa diubah-ubah lagi. Maka tinggal dimensi L, tinggal si besaran L yang harus kita ubah-ubah. Nah, sekarang kita lihat. Maunya dimensi L ini bernilai dia pangkat 2. Tapi sekarang kondisi yang sekarang adalah L-nya ini bernilai berapa nih di pangkat berapa nih di ruas yang kanan. Berarti kan di sini L 3/2 dikalikan dengan L 3/2 dikalikan dengan L pangkat 1. Ini berapa nih nilainya? Berarti 3/2 tambah 3/2 ditambah 1. Ini berapa? Ini berarti kan 6/2, 3 plus 1, 4 gitu ya. Nah, padahal maunya pangkat 2 begitu ya. Berarti nilainya harus berapa nih? Kalau misalkan saya maunya nilainya adalah L pangkat 2 begitu ya. Berarti kan ini 3/2 ditambah 3/2 plus, misalkan ini kita nggak tahu nih nilainya berapa. Kan ini yang mau kita ubah. Kita sebut aja sebagai X gitu ya. X sama dengan 2 gitu. Berarti kan ini 3 X sama dengan 2. Berarti X-nya sama dengan minus 1. Nah, berarti L yang di sini harus nilainya pangkat minus 1. Nah, berarti kita harus pangkatkan dengan berapa? Ya, kita pangkatkan dengan minus 1. Berarti ini kita pangkatkan dengan minus 1 gitu ya. Berarti nanti ML2T minus 3 sama dengan M minus setengah L 3/2 kali M 3/2 L 3/2 T minus 3 kali L pangkat minus 1. Nah, nanti kalau dihitung L 3/2 dikali L 3/2 dikali L minus 1, ntar hasilnya adalah L pangkat 2, begitu ya. Nah, maka yang L sudah sesuai. Nah, berarti seluruh dimensi yang ada di ruas kanan dan ruas kiri itu sudah sesuai. Kita sudah sesuaikan. Nah, sekarang kita tinggal menulis ulang. Nah, sekarang kita menulis ulang. Nah, kita menulis ulang semua pangkat-pangkatnya ini yang tadi kita sudah tuliskan. Nah, kalau misalkan kita tuliskan berarti ML2T minus 3 itu sama dengan ML minus 3 dipangkatkan dengan
minus setengah dikalikan dengan MLT minus 2 dipangkatkan dengan 3/2 dikalikan dengan L pangkat minus 1. Nah, sekarang kita kembalikan dimensi-dimensi ini menjadi dalam bentuk besaran. ML2T minus 3, T minus pangkat minus 3 kan itu adalah P. Berarti P sama dengan ML minus 3 adalah rho, berarti rho dipangkatkan dengan minus setengah dikalikan dengan MLT min 2 adalah W. Berarti W pangkat 3/2 dikalikan dengan L ini adalah panjang ya. Berarti L panjang ini ya, panjang baling-baling. Berarti L pangkat minus 1. Nah, berarti ya, kalau saya bikin kesimpulan, rumus hubungan P dengan rho, W, dan L /P sama dengan rho minus setengah kali W 3/2. Itu seperti ini aja deh. Rho minus setengah W 3/2 L minus 1. Nah, ini adalah rumus hubungan P dengan rho, W, dan L. Nah, ini memang cukup panjang caranya, saya jelaskan agak rinci begitu ya, cukup rinci, tapi semoga teman-teman bisa mengerti cara yang atau pendekatan yang saya berikan. Oke? Mungkin sekian pembahasan yang bisa saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.